Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh 21 dan 26. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu PPh pasal 21 dan 26. Nah, PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji dan honorium untuk tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, sedangkan PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, dengan tarif umumnya sebesar 20% final atau tidak boleh dikreditkan, kecuali terdapat taks reati. Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis. Yang pertama itu ada pegawai tetap. Nah, pegawai tetap ini adalah penghasilan diterima secara teratur. Potongan PPh 21 dihitung dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, penghasilan kena pajak ini dikali tarif progresif pasal 17 mulai dari 5% sampai 35%. Nah, yang kedua ini ada pegawai tidak tetap. Nah, yang pegawai tidak tetap ini menerima penghasilan tidak tetap berkala atau harian, mingguan, dan borongan. Nah, jika penghasilan ini kurang dari 450.000 per hari dan total bulanan kurang dari 4,5 juta, tidak dipotong PPh 21. Sedangkan jika 450.000 per hari dikenakan 5% dikali jumlah bruto dikurang 450.000. Nah, yang ketiga ini ada bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini yaitu termasuk freelancer, pembicara seminar, tenaga ahli, dan lain-lain. Biasanya ini dipotong 50% dikali tarif pasal 17 dikali PH brutonya. Nah, di sini ada contoh kasusnya nih. Contoh kasusnya itu yang pertama, seorang Budi adalah pegawai tetap PT Maju Jaya dengan gaji 7 juta per bulan. Nah, tunjangan makannya ini dia dapat 500.000 dan iuran pensiunnya 200.000. Ia sudah menikah dan punya satu anak. Di sini ditanya hitunglah PPh 21 bulanannya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui kalau Budi kan menikah dan mempunyai tanggungan 1, berarti dia K1. Nah, dimasukin aja gaji bulanannya 7 juta, tunjangan makanannya 500.000, iuran pensiun atau biaya jabatan 200.000. Nah, di sini kita hitung PH bruto per bulannya. Dari PH bruto ini 7 juta ditambah 500, berarti 7.500.000. Nah, PH neto per tahun itu tinggal dikalikan 12. Jadi 7.500 dikali 12 sama dengan 90 juta. Baru kita masukin 5%-nya di 7.500 dibagi 12 sama dengan 4.500. Nah, iuran pensiun ini 200.000 tinggal dikalikan 12 sama dengan 2.400. Kita masukin total pengurangannya sama dengan 83.100. Nah, kita masukin PKP-nya. PKP-nya itu karena Budi PTKP-nya K1 berarti 63 juta. Berarti 83.100 dikurang 63 juta sama dengan 20.100.000. Nah, kita hitung PPh per tahunnya. PPh per tahunnya ini 5% dikali 20.100 sama dengan 1.005.000. Nah, PPh 21 bulanannya tinggal dibagi 12, yaitu 88.750.000. Nah, di sini ada contoh kasus kedua yaitu Sinta, pegawai tetap yang menerima gaji 12 juta per bulan dan tunjangan jabatan 10% dari gaji. Ia belum menikah dan PT memberikan BPJS ketenagakerjaan sebesar 2% dari gaji. Di sini sama kayak soal seperti tadi, ditanya hitung PPh 21 bulanannya. Nah, karena Sinta belum menikah berarti kita masukkan TK0. Sama cara seperti tadi, gajinya kita masukkan 12 juta, nah tunjangan jabatannya 10%, berarti 10% dari 12 juta sama dengan 1.200.000. Nah, kita totalin PH-nya yaitu 13.200.000. Nah, BPJS ketenagakerjaan 2% ini beban perusahaan yang tidak dikurangkan ya. Jadi PH brutonya tetap 13.200.000. Nah, baru biaya jabatan sebesar 5% dikali 13.200.000 sama dengan 660.000. Nah, PH neto bulanannya ini berarti 12.540.000. Nah, PH neto tahunnya tinggal dikalikan 12 saja, berarti 2.540.000 dikali 12 bulan
sama dengan 150.480.000. Nah, kita masukkan PKP-nya yaitu 150.480 dikurang 54 juta dari hasil PTKP K0. Nah, kita masukkan PPh 21-nya, 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali sisanya 36.450.000, 5.472.000. Nah, kita totalkan menjadi 8.472.000. Kita kalikan sebesar 12 bulan yaitu 706.000. Itu total PPh bulanannya. Di sini ada contoh kasus ketiga. Rudi bekerja di PT Abadi Januari. Pada bulan Juni ia menerima THR sebesar 10 juta. Selain gaji rutin 8 juta, status Rudi K2. Nah, sama seperti tadi, tapi di sini hitung PPh 21 bulan Juni. Nah, kita masukkan karena di sini Rudi K2 berarti gaji bulanannya kita masukin 8 juta, THR 10 juta, total PH per tahunnya berjalan sampai Juni berarti 8 juta dikali 6 ditambah 10 juta sama dengan 58 juta. Nah, biaya jabatan ini dikali lagi berarti 5% dikali 58 juta hasilnya 2.900.000 dan total netonya 58 juta dikurang 7.900.000 sama dengan 55.100.000. Nah, kita masukkan PTKP K2 nya yaitu 67 juta karena belum kena pajak lebih dari PTKP berarti PPh bulan Juni, PPh 21 bulan Juninya Pak Rudi yaitu sebesar 0. Gitu, guys. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus pegawai tidak tetap. Nah, kita lanjutkan saja. Dina adalah pegawai lepas harian yang menerima 400.000 per hari selama 20 hari dalam sebulan. Nah, ditanyanya apakah Dina dikenakan PPh 21? Jelaskan dan hitung bila ada. Nah, di sini kita jawab dulu. Harian Dina itu sebesar 400.000. Kita kalikan saja 20 hari, total 8 juta. Nah, berarti kan per harinya Dina ini kurang dari 450.000 ya. Dan totalnya kurang dari 4 juta 500. Nah, Dina ini berarti tidak dikenakan PPh 21 karena perharinya masih di bawah batas. Nah, selanjutnya itu ada kasus kelima yaitu Eka menerima upah borongan sebesar 600.000 per hari selama 15 hari. Nah, hitunglah PPh 21 yang dipotong setiap hari. Nah, kita jawab aja hariannya si Eka ini 600.000 atau lebih dari 450.000. Nah, PPh 21 harian ini sama dengan 5% dikali 600.000 dikurang 450.000 sama dengan sisanya 150.000. Nah, 150.000 ini dikali 5% yaitu 7.500. Nah, total hari sama dengan 15. Nah, total PPh 21 ini tinggal dikalikan saja 15 dikali 750.000 sama dengan 112.000. Nah, jadi PPh 21 yang dipotong itu sebesar 112.500. Nah, di sini ada kasus keenam yaitu Fajar. Nah, Fajar ini bekerja lepas dan dibayar 500.000 per hari selama 10.000. Jumlah bulanannya sekitar 5 juta. Hitunglah total PPh 21 atas penghasilan tersebut. Nah, hariannya ini dikali tinggal 10 hari, berarti 500.000 dikali 10 hari sama dengan 5 juta. Dikarenakan perharinya kurang dari 405.000 dan total bulanannya kurang dari 4,5 juta, kena pajak PPh per hari 5% dikali 500.000 dikurang 450.000 sama dengan 50.000. Nah, berarti 50.000-nya ini dikali 5% sama dengan 2.500. Nah, karena Kak Fajar ini bekerja selama 10 hari, tinggal kita kalikan saja 2.500 dikali 10 hari sama dengan 25.000. Nah, di sini ada contoh kasus ketiga yaitu yang bukan pegawai. Nah, di sini ada Pak Andi. Yang pertama itu kasusnya Pak Andi adalah dosen tamu atau bukan pegawai tetap yang memberi kuliah di kampus dan mendapatkan honorarium sebesar 6 juta.
di sini ditanya hitung potongan PPh 21 atas penghasilan tersebut. Kita jawab aja, karena Pak Andi ini sebagai dosen tamu dan honorer sebesar 6 juta, kita hitung PPh 21 50% dikali tarif pasal 17. Nah, kita masukkan, berarti penghasilan kena pajaknya itu 50% dikali 6 juta sama dengan 3 juta. Tarifnya 5% karena masih dalam lapisan pertama. Nah, PPh 21-nya Pak Andi ini berarti 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. Nah, selanjutnya ini ada kasusnya Bu Rina. Nah, Ibu Rina ini menjadi pembicara seminar dan menerima honor sebesar 10 juta. Hitunglah PPh 21 atas jasa tersebut. Ibu Rina ini sebagai pembicara seminar, honornya 10 juta, penghasilan kena pajaknya berarti 50% dikali 10 juta, yaitu 5 juta. PPh 21-nya berarti 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Nah, yang ketiga ini ada contoh kasusnya seorang WNA, yaitu dia memberikan jasa di Indonesia dan menerima penghasilan bruto sebesar 50 juta dan ditanya hitung PPh pasal 26 yang harus dipotong. Nah, karena dia sebagai WNA, berarti penghasilan brutonya 50 juta, pakai mengenai PPh 26 sebesar 20%. Nah, 20% ini dikali 50 juta atas brutonya dia sama dengan 10 juta. Ini final tidak bisa dikreditkan. Nah, oke, itu semua materi yang saya kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri seperti gaji, tunjangan, dan honorium dengan tarif progresif semua pasal 17. PPh ini dikenakan kepada pegawai tetap tidak tetap dan bukan pegawai dengan metode perhitungan yang berbeda. Nah, sementara itu PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan orang pribadi luar negeri dari Indonesia dengan tarif final 20% dari penghasilan bruto. Nah, perbedaan perlakuan pajak ketergantungan status penerima penghasilan ini, jenis penghasilan dan besarnya penghasilan yang diterima. Oke, sekian, terima kasih. Saya harap kalian semua mengerti. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.